Oke, jumpa lagi di Total Politik, di kabar politik yang sudah memasuki episode puluhan dan tidak terasa gue udah mewawancara orang puluhan kali dan kalau gue lihat wawancara pertama gue dengan hari ini tuh gue merasa ada progres lah dengan kemampuan gue mewawancarai orang. Tapi ya masih seadanya karena gue bukan seorang jurnalis pada hakikatnya. Nah, hari ini gue mau bercerita tentang seorang jurnalis. Ada seorang jurnalis, idola gue gitu ya, yang punya kemarin kita sempat undang juga, yang punya perdebatan Rocky Gerung dan Budiman ketika Pilpres kemarin gitu. Dan waktu itu dia nulis di Instagram, di IG Story. Dan di IG Story-nya itu ternyata kawan ini pernah dibiayai APBN kayaknya untuk masuk ke Gedung Putih. Masuk ke Gedung Putih dan melihat... Pajak lu ya? Iya, pajak gua. Masuk ke Gedung Putih, foto-foto, dan banyak cerita menarik di Gedung Putih itu ketika dia kunjungan ke sana, dan ketika itu menjadi wartawan yang ikut mendampingi Pak Jokowi kunjungan ke Gedung Putih gitu. Dan gue melihat ternyata ada cerita lucu nih, ya. Pak Jokowi tiba-tiba memanggil dia ke ruang belakang dan nanti mungkin dia sendiri cerita lebih apa namanya? Lebih punya sense of experience ya dibanding gue yang menceritakan gitu ya cerita-cerita ini. Nah, gue sambut mantan wartawan Istana Budi Adiputro. Ya, bos bedanya. Istana itu kata yang paling tepat tuh. Jurnalis Istana itu sama nggak sih sama buzzer Istana? Bos, lu tahu nggak nih? Gua mungkin berapa tahun ya? 11 tahun lah. Kalau ditambah pengalaman jadi pers kampus mungkin lebih dari 15 tahun udah jadi wartawan dari pers kampus ya. Itu kan juga wartawan beneran kita. Wartawan dong. Iya, meskipun kartu persnya kita bikin sendiri, kita cetak sendiri. Gitu. Paling nggak enaknya, nggak tahu ya enak atau nggak enak ya. Jadi wartawan Istana itu adalah lu harus tahu semua hal, bos. Itu yang paling ngehe. Lu bayangin nggak? Satu hari nih, kita pagi kita bisa ratas soal deregulasi ekonomi. Kita kudu belajar tuh kan. Gimana deregulasi, bicara investasi, bicara macam-macam, bicara insentif, bicara pemapasan birokrasi. Siangnya bicara soal pengendalian perubahan iklim. Kita harus tahu juga. Sorenya Pak Jokowi peringatan Isra Miraj atau peringatan acara agama. Kita harus ngomong juga tuh bicara toleransi apa. Itu, bos. Jadi kita ini buzzernya Jokowi sebenarnya. Enggak. Kita ini susah jadi wartawan Istana. Itu harus tahu paling enggak kayak sawah, bos. Kita agak luas, cuma nggak usah dalam-dalam amat. Tapi paling enggak kita konteks. Makanya gue seneng banget gue bisa bertemu sama orang kayak Arif Putra yang bacanya dari Hairil Anwar sampai Karl Marx sampai Jean Paul Sartre. Anda jangan umbang-umbang saya di sini. Ini panggungnya Anda. Tapi kenapa lu nuduh wartawan Istana jadi buzzer Istana? Enggak, gue bercanda. Bedanya apa gitu loh. Beda aja. Kita lebih sering kritik Jokowi dibanding Iya. Dulu itu kalau misalnya kantor kita bikin dialog atau apa. Kayak misalnya nih, pernah gitu satu kali lu tahu kan gue banyak menghadirkan Rocky Gerung dalam banyak forum dialog yang kartu andalan lu banget tuh kayaknya ya. Share. Invest lu mahal tuh di situ tuh. Iya. Dan ada biaya investasi di situ. Pengamat pendongkrak rating ya, dia itu ya. Iya. Pengamat pendongkrak rating, kalau presenter kayak Raffi Ahmad lah itu Rocky Gerung tuh. Iya bener-bener.
presenter kayak Raffi Ahmad. Apapun acaranya dari mulai donasi sampai acara Mama Nenek, mungkin kalau bisa pakai Raffi Ahmad. Kalau film tuh Reza Rahardian, Bos. Sama Chelsea Islan, Iya, bener. Nah, itu tuh ya, kadang-kadang kalau kita udah bikin ribut-ribut di luar gitu ya, terus kita liputan atau wawancara presiden gitu, ya kita sering disindir-sindir juga. Tapi untungnya ya, ini sepengalaman gue kenal Pak Jokowi itu dari tahun 2012 nih. Waktu itu gue wartawan di Trans TV, Pak Jokowi baru campaign waktu itu, Jokowi Ahok campaign, running untuk gubernur, gue ditugaskan jadi wartawan embedded yang menempel kemana Pak Jokowi pergi, dan dari situ udah mulai inilah berinteraksi lah. Sampai gue jadi wartawan istana itu secara resmi ya, itu tahun 2016 gue berakhir, karena setelah itu gue harus di kantor jadi produser dan siaran lebih banyak untuk program. Jadi begawan lah, jadi begawan. Yo, jadi begawan. Iya. Begawan tuh apa sih, Bos sebenarnya? Nanti saat yang lain lagi tuh, Bos. Enggak, tapi maksud gue mau ngomong apa nih tadi? Tapi Pak Jokowi, gue nggak pernah tuh. Misalnya kita agak galak-galak, kita dikritik atau kita dicuekin atau kita disingkirkan gitu lah ya. Gak dikasih akses gara-gara kita banyak kritik. Itu yang gue alamin sih. Meskipun kita agak bandel, suka ngompor-ngomporin apa-apa, suka dibecandain. Kamu ini paling kata Pak Jokowi zaman dulu, tikus mati aja nanya Jokowi, kucing ketabrak nanya Jokowi, kamu semua nanya Jokowi ya, kita sering dikit. Dan dari itu kadang-kadang kalau wartawan yang iseng jadi berita juga ya. Iya, makanya sekarang ini kalau lu lihat, ini kan lagi rame banget, katanya pemerintah begitu reaktif sebenarnya terhadap kelompok pro demokrasi yang bersuara kritis segala macam. Kemarin kita yang jadi campaign juga di media sosial, data dari Freedom House indeks kebebasan kita turun, meskipun ya banyak faktor ya, karena indeks kebebasan global juga lu tahu sendiri kan, di mana-mana gejala populisme kanan itu kan di mana-mana terjadi. Ada Le Pen, ada Bolsonaro, sekarang kita lihat di Amerika segala macam. Gue nggak terlalu percaya bahwa istana ansih ring 1 dalam hal ini kekuasaan Pak Jokowi itu betul-betul membungkam kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, menurut gue ya. Karena kalau yang menarik kalau kita dengar penjelasan dari Doni Gahral, menarik tuh, bener juga. Karena mungkin aja ini banyak ring 2, ring 3 para pendukung gitu yang ada mau cari muka, partikelir katanya, simpatisan partikelir katanya, itu yang mungkin pengen cari simpati dengan overreactive gitu sebenarnya. Dan justru malah menurut gue Pak Jokowi harus agak tegas sama kelompok-kelompok ini. Kalau nggak mau apa yang Pak Jokowi bangun, Pak Jokowi ini kan membangun disrupsi, untuk peliputan, untuk pemberitaan, untuk desakralisasi lah, macam-macam ya. Gue punya banyak tulisan bagaimana dulu balai kota didesakralisasi, gimana di hari pertama, lu bayang nggak, di hari pertama nih Pak Jokowi jadi presiden misalnya. Presiden. Nah, jadi presiden. Kalau gubernur, gue bisa ceritain gimana bedanya fokus sama Kan lu udah cerita deh kemarin. Oh udah, ya benar. Iya. Itu kan gubernur ya. Ya, nah, ini presiden. Kalau di presiden Bos, itu bayang ya, wartawan istana hari-hari pertama di awal ketika Pak Jokowi manggil-manggil calon-calon menteri apa segala macam, kita itu bisa nongkrong duduk-duduk Bos di halaman samping Istana Merdeka. Sesuatu yang puluhan tahun mungkin terakhir zaman Presiden Gus Dur kayak gitu, bisa wartawan bisa ada di tempat itu gitu. Jadi maksud gue agak ragu kalau memang Pak Jokowi punya habitus atau punya keinginan untuk meredam kritik dengan cara-cara yang anti demokratik. Gue sih lebih setuju ini mungkin kelompok-kelompok sempalan cari muka
untuk ini. Tapi ya itu Ya karena itu fakta itu bisa lu sampaikan bukan karena lu dalam konteks lu pendukung Jokowi atau apa, tapi bukan. karena lu mengalami istana itu bertahun-tahun dan ketika berita yang pedas sekalipun lu keluarkan di situ, tidak ada upaya untuk menghentikan dan mengintervensi lu dalam menulis berita atau memberitakan sesuatu gitu kira-kira ya. Betul. Itu yang makanya kemudian gue punya kesimpulan sementara hipotesa bahwa mungkin ada yang agak suka, tapi gue yakin mungkin bukan Presiden Jokowi. Karena bukan gue pendukung Jokowi meskipun kita nggak tahu di belakang layar atau di belakang suara pemilih siapa. Gitu kan. Tapi fairnya karena gue punya pengalaman yang seringkali dikritik, seringkali bahkan kita yang wartawan yang mungkin sehari-hari bertugas di dekat beliau juga mengkritik dengan keras. Oke kok, kayak misalnya teman saya gitu, lu pasti ingat nggak kasus Busway? Busway di DKI yang menyangkut sampai akhirnya yang ke Cina itu kan? Betul. Ya, akhirnya Kepala Dinas Perhubungan Pak Udar Pristono harus mendekam di penjara. Itu teman saya namanya Fadian. Dia yang membongkar kasus itu. Kasus itu waktu itu tuh kalau tidak salah jelang-jelang pemilihan presiden. Jadi jelang-jelang nominasi. Jadi nama Jokowi itu lagi naik-naiknya dan ketika itu ada hantaman itu menjadi salah satu wartawan yang sehari-hari bertugas di Balai Kota dan hubungan kami cukup dekat gitu ya. Hubungan kami itu mesti wartawan dengan Gubernur Jokowi waktu itu kita sering belusukan hampir setiap kali belusukan bareng, kita tahu cerita-cerita sisi lainnya, ngobrol satu meja dengan Pak Jokowi ketika makan dan kita bisa curhat atau bisa kritik apa saja gitu di meja itu tanpa ini dan ketika membongkar kasus itu dan menjadi bola politik yang luar biasa. Dan ada saudaranya Pak Jokowi yang terlibat di situ kan ketika itu kan? Exactly. Ya, kerabat lah. Ya. Gue nggak tahu saudara atau bukan ya. Nah itu apa namanya? Itu kan jadi bola politik ya. Dan lu tahu nggak? Sampai sekarang masih jadi wartawan istana dan masih sering dimintai pendapat ngobrol-ngobrol sama presiden. Itu hipotesa gua bahwa memang ternyata kita pernah melakukan sesuatu yang sangat mungkin beresiko secara politik buat orang yang ingin maju, tiba-tiba lu ada proyek yang mungkin bisa disangkut pautkan ke penyalahgunaan kekuasaan, tapi lu lakukan itu, lu tidak melakukan apa-apa, bahkan lu quote unquote ya, kalau ada apa-apa kabarin saya aja, kalau ada yang ngancam atau yang apa, jadi justru memberikan political backup untuk kelompok yang mencoba membuka persoalan atau menjadi whistleblower lah dalam kasus ini. Itu pengalaman gue ya, jadi gue nggak bicara suka atau nggak suka. Nah ini kan itu kan hal-hal besar Pak Budi, ya itu sejarah orang-orang besar, history gitu kan, sejarah history orang. Ya. Nah sekarang kita lagi bicara micro history nih. Nah, sejarah-sejarah kecil gitu. Cerita-cerita kecil yang ada di lorong-lorong istana. Pasti Anda pernah melalui lorong-lorong. Adakah ruangan yang nggak boleh masuk gitu kan? Kita nggak tahu kan. Saya belum pernah ke istana sampai hari ini. Pengalaman gue, Ri, gue nggak terlalu lama jadi wartawan di istana. Untuk sekedar informasi, mungkin hanya 2,5 tahun lah. Lama itu, Bos. Enggak lah, Bos. Tapi gue di satu kantor aja paling lama cuma setahun, dari dulu 1,5 tahun, udah lama banget. Ya, ini millennials banget loh, cepet. Iya. Tapi itulah banyak cerita-cerita lah, kayak misalnya yang gue tulis lah di di Instagram gue. Gue ceritain lagi sini menarik kali ini. Iya, soal presiden lu ke Gedung Putih dengan pajak kita. Enggak, waktu itu dibayarin kantor gue sama teman gue dibiayai. Jadi kalau di CNN Indonesia itu ya, ini gue kasih disclaimer sedikit ya. Iya, boleh. CNN itu memakai protokol atau standard and practices dari CNN internasional. Jadi kita itu kalaupun ikut rombongan atau apa, kita harus memberikan kita ganti biayanya. Gitu. Lu bayar tuh. Kemana lu bayar? Bayar, Bos. Apa? Lu bayar kemana?
beli tiket sendiri. Kan bukannya lu Beli tiket. ikut Air Force One-nya Pak Jokowi, enggak ya? Nggak, makanya karena kebijakan-kebijakan itu kita memilih untuk tidak ikut. Tapi nggak, ya untuk traffic dalam negeri kita ikut Air Force One. Tapi kalau yang long haul kayak gitu Iya, iya. kita berangkat sendiri. Anyway, Iya. waktu itu menarik banget, Ri. Tahun 2015 atau 2016 gua agak lupa. Waktu itu 15 kunjungan bos, pertama 16 kan. 2015 ya. 16 sudah Trump mau naik kan. Iya benar. Trump baru dilantik 2017 awal, for your info ya. 16 mau naik. Yoi. Nah, waktu itu ini kunjungan pertama Presiden Jokowi ke Amerika. Meskipun sudah beberapa kali ketemu Presiden Barack Obama di banyak acara-acara. Kesempatan G20 segala macam lah ya. Iya. Kita wartawan seperti biasa kan. Agenda Pak Jokowi itu bos, jangan lu pikir kalau kita ke luar negeri itu kita beberapa presiden kalau lu banyak tanya cerita-ceritanya 2-3 agenda setelah itu jalan-jalan atau mungkin lihat-lihat. Ini Pak Jokowi nggak ada bos cerita kayak gitu bos. Jadi benar-benar dari pagi sampai menjelang tidur itu kita acara padat banget. Ketemu ini. Nah, pada satu siang kita dijadwalkan kalau nggak salah jam 1 atau jam 2 siang, gue agak lupa gitu ya, ketemu Presiden Barack Obama di Gedung Putih. Jadi kita nih wartawan-wartawan istana nih sama wartawan-wartawan White House correspondent itu kalau buzzer istana nggak ikut. Enggak, buzzer di Jakarta. Tempat kakak pembina. Disuruh tunggu. Suruh tunggu. Mungkin deh. Nah, kita nunggu di di White House press briefing room. Terus nunggu lama, kita foto-foto, namanya Nora kan, kita kalau masuk White House pasti bos. Ini nih tempat yang kita lihat ini, orang-orang hebat itu ya kan, Jim Acosta apa segala macam, di sini dia debat sama presiden gitu. Nah, gua ada di situ waktu itu. Nah, kita disuruh nunggu dulu sampai Presiden Jokowi datang dari Blair House. Jadi presiden itu menginap di Blair House. Blair House itu sebuah rumah yang rumah tempat tamu-tamu kenegaraan dari Presiden Amerika. Jadi tamu-tamu spesial yang dianggap penting harus diberikan tempat di Blair House gitu. Lu nggak di situ tapi kan? Enggak, kita nginep di Airbnb bos, dekat situ. Airbnb. Nggak, kita nginep di hotel lah, dekat situ. Dari kita nunggu di situ, terus tiba-tiba akhirnya kita disuruh masuk kan. Oke, sudah siap semua. Jadi kita berinteraksi, foto-foto sama ngobrol-ngobrol sama wartawan White House correspondent. Masuk nih kita jalan gitu. Rombongan wartawan Indonesia di sebelah kiri, rombongan wartawan bule-bule sebelah kanan, ya kan? Sampai akhirnya itu yang gue tulis, mungkin kita melewati sebuah lorong gitu ya, bukan lorong, sebuah koridor. Di sebelah kiri gue tuh ada taman. Baru gue tahu ternyata itu Rose Garden. Rose Garden itu ya salah satu tempat favorit Presiden Trump untuk press conference sekarang. Iya. Jadi di Rose Garden kita dibarisin. Gue nggak tahu itu ruangan apa. Kita mau diajak mana? Gue tahu itu White House, tapi kita mau diajak kemana nih? Ya kan biasanya kan paling ruang press con atau di mana? Mau kemana sih? Tuh, sebelum masuk ruangan kita diberhentiin. Lu tahu nggak? Lu tahu tiba-tiba ada satu Secret Service-nya pas pampresnya Amerika datengin kita. Badannya kayak Shaquille O'Neal gitu kan. Gede. Lu tahu? Lu kebayang 130 beratnya itu. Makanya kayak Shaquille O'Neal gitu. Gak ada senyum bos. Kita yang tadinya senyum-senyum, wah pokoknya nanti kita dijanjian ya. Nanti lu fotoin gue ya, lu fotoin. Wah kita kan. Kita pengen foto-foto segala macam. Tiba-tiba dia ngomong, oke, semua kalian teman-teman wartawan, kira-kira yang teman-teman White House Correspondent sudah tahu peraturannya apa, tapi buat terutama kalian wartawan-wartawan dari Indonesia, pesan saya ada beberapa hal lah, ya itu aturan-aturan normatif lah ya, nggak boleh berisik, nggak boleh ambil sesuatu, gitu-gitulah, meliput dengan etika segala macam. Dan yang terakhir, jangan pernah foto-foto nanti di dalam ruangan. Even your birthday, lu jangan foto, lu jangan selfie. Kita perhatikan kamu satu persatu. Jangan pernah coba-coba untuk selfie di dalam. Ya, kita perhatikan satu persatu. Even today is your birthday, lu nggak boleh foto-foto.
Itu yang tadi ya men, kita udah sepakat, lu fotoin gue segala macem ya, asik-asik kan. Buyar men semua. Jadi kecut kita. Masuk nih, akhirnya oke, udah siap, kita masuk semua di dalam. Terus di dekat perapian situ udah duduk Presiden Jokowi dan Presiden Obama di sana. Terus gue ngeliput seperti biasa lah. Gue lihat-lihat kiri kanan, itu ruangan apa ya, kok agak bulat gini, kok wallpapernya kayaknya familiar. Tiba-tiba, gue nggak tahu nih ruangan apa, have no clue ya, karena nggak dikasih tahu juga kita ruangan apa. Sampai gue akhirnya mundur, nabrak meja bos, pantat gue nabrak meja. Terus gue ngeliat ke belakang. Lu tahu Resolute Desk nggak bang? Lu kalau pernah nonton National Treasure, Nicolas Cage itu ceritain dengan sangat bagus soal Resolute Desk. Itu meja kapal kembar. Kayak ini Iya, kayu kapal. Betul, meja kerja kembar yang satu dipunyai Ratu Inggris, satu dipunyai oleh Presiden Amerika. Itu sumbangan Ratu Victoria tahun 1880 dari kapal Her Majesty's Ship Resolute waktu itu. Jadi kayu-kayunya dibikin dibikin meja. Dan gue tahu, ini kan mejanya si Nicolas Cage tuh kayak itu. Akhirnya gue tahu, wah anjir men, gue bisa nyentuh meja kerja Presiden Amerika. Lu kebayang gak lu? Anjir dalam hati gue tepuk-tepuk gitu deh. Wah keren juga deh. Akhirnya udah deh. Gue liputan seperti biasa, tapi lagi-lagi lu bayang gak lu? Di momen itu, lu gak berani selfie. Jadi gue gak punya foto sama sekali. Panoptikon. Serasa diawasi. Iya benar. Nggak kayak di penjara kan yang ada lampu keliling-keliling itu, padahal belum tentu ada orang yang mengawasi lu, tapi karena lampunya keliling terus gitu kan. Iya. Lu jadi takut gitu. Makanya setelah Shaquille O'Neal ngomong kan, jadi kita begitu. Udah nih, kita selesai liputan, kita balik. Tapi gue nyempetin, Ri. Jadi gue tuh nyempetin moto, iseng-iseng moto pakai handphone gue. Tapi moto ke depan ya, bukan moto selfie. Jadi gue secepat mungkin sok ngerekam video, cuma gue foto. Sampai akhirnya kita udah selesai nih, kita kembali ke Blair House. Seperti biasa kalau liputan Pak Jokowi biasanya itu kita dua agenda yang pasti terjadi. Yang pertama acara padat, yang kedua pasti kita telat makan, bos. Pas masuk ke Blair House. Katanya beliau nggak senang makan kan katanya. Benar, itu makanya banyak cerita soal Pak Jokowi telat makan, nggak suka makan, dan semua orang kelaparan itu udah jadi cerita umum lah ya, banyak orang tahu. Sampai akhirnya gue di belakang nih, Ri. Jadi gue langsung ke meja makan, Ri, di belakang. Itu di agak belakang, jadi masuk Blair House, di kiri itu ruang. Nggak, ternyata lu yang tadi tuh meja kerja Presiden Amerika tuh lu berada di Oval Office ya ternyata ya. Ternyata gue di Oval Office, di ruang kerja Presiden Amerika, dan gue menyentuh, dan buat itu Bu Menlu tuh, Bu Retno udah awe-awe gitu tangannya, sini tak fotoin. Wah, saya lebih takut sama Shaquille O'Neal dibanding sama Bu Retno. Jadi di slam dunk aja ya, selesai karir lu ya. Makanya ini kena masuk penjara federal kan gak enak juga, Bos. Gara-gara selfie doang. Udah, kita balik lagi nih ke Blair House nih. Jadi Blair House itu rumahnya nggak besar, cuma tingkat beberapa. Masuk sebelah kiri itu ada ruang tamu, terus ruang sebelahnya ruang perapian. Nah di situ Bu Menlu ngasih keterangan pers sama teman-teman wartawan, tapi karena gue lapar banget jadi campers gue aja, kameramen gue aja yang ambil, dan beberapa teman-teman wartawan lagi lah. Nah di belakang itu ada meja makan, bos. Nah situ ada kue, kopi enak segala macam. Gue sikat dulu kan, kita sikat dulu. Tiba-tiba gue lagi tengah-tengah makan dan menikmati kopi hangat. Waktu itu DC lagi dingin. Itu dinginnya nusuk-nusuk gitu. Waduh, enak banget kopi hangat sama donat waktu itu. Tapi nggak bisa ngerokok ya dalam situ ya? Nggak bisa, bos. Itu. Tapi ada juga bos yang mandel, Pak. Orang-orang di belakang tuh pernah juga cerita ada yang ngerokok juga di dekat dapur. Wartawan. Ya, harus dapat izin dari inilah orang-orang istana juga lah mungkin. Yeah. Tapi ya, ada lah tempat rokok. Ada. Jadi kalau lu bisa lah nanti di wartawan istana nyuri-nyuri rokok di warehouse. Tiba-tiba nih, gue lagi makan, itu pas pampres, salah satu pas pampres, lari tergopoh-gopoh. Jadi kayak lu kayak ngasih tahu ada yang tabrakan gitu, ngerti nggak?
Mas Didit, dia manggil gue Mas Didit. Didit kan, gue panggilnya Didit. Pak Jokowi. Mas Didit dipanggil Bapak. Oh, ada apa? Dipanggil Bapak sekarang, Mas. Dalam hati gue udah otak gue, Ri. Karena gue moto-moto tadi kan, Ri. Di ruang oval yang kata Syakil Ondil nggak boleh. Tapi gue iseng-iseng moto. Gue jalan, Ri. Dalam hati gue, mampus sih gue kena. Pak Jokowi itu duduk sendiri, Ri. Di ruang depan gitu. Di ruang depan dia duduk. Mukanya agak tegang sendiri gitu. Gak ada yang nemenin satu orang pun. Mungkin pas pampres jaga di pintu. Gue samperin. Ya Pak, ada apa Pak? Ada yang bisa dibantu Pak? Kamu tadi foto-foto gak di dalam? Iya Pak. Foto-foto. Mati. Salah ya Pak ya? Gue udah pucat Pak. Itu cuaca dingin langsung ada keringat 2-3 keringat. Ternyata sini musuh gede jagung. Waduh, gue bikin. Ini kan bisa jadi skandal diplomat cuma gara-gara gue foto. Gara-gara kenoraan lu ya. Gara-gara kekatroan gue. Tiba-tiba tuh, kamu foto? Terus tau gak Pak Jokowi ngomong apa? Itu tadi, kamu ada gak fotonya? Ada Pak. Aku mau lihat dong. Kenapa Pak? Gak boleh Pak? Enggak. Aku mau tanya. Bulu kakiku kelihatan kan? Coba. Buka apa? Bulu kakiku kelihatan gak? Celanaku kependekan gak ya? Terus gue kasih lihat foto gue, ya ampun gitu kan. Terus gue kasih lihat foto gue kan ke Pak Jokowi. Wah, iya bener nih. Aku udah sepanjang pertemuan sama Presiden Obama tak naik-naikin terus kaos kakiku, masih kurang. Nanti aku ngomong sama ibu deh kalau kayak gini. Wah, itu kita ketawa-tawa deh. Jadi akhirnya rupanya, tuh nggak, gue dipanggil pas pampres dengan tergopoh-gopoh. Karena Presiden cuma mau nanya. Bulu kaki ya? Karena bulu kaki deh. Celanaku kependekan apa enggak? Aduh, itu jadi concern. Terus kita cerita-cerita lah soal Presiden Obama yang ternyata banyak ngomong bahasa Indonesia, men. Oh gitu. Sama Presiden Jokowi, iya. Dia cerita, mungkin Presiden nggak tahu pernah cerita apa nggak di media. Tapi waktu itu Presiden cerita, Presiden Obama tuh pernah cerita dengan bahasa Indonesia. Dia cerita dia pernah diajak jalan-jalan ke puncak sama ibunya. Dia cerita soal puncak, dia cerita soal sate kambing di puncak, mungkin Haji Kadir kali ya. Yeah. Tapi dia cerita dengan pasti kayak gitu, dan Presiden Jokowi surprise kan, wah hebat juga. Mungkin kira-kira diplomasi sate kambing gitu. Sate, bakso. Gitu. Dan nah, ceritanya lu berapa hari lu di sana itu, Bos, waktu di Amerika itu? Waktu itu jadi gini, gue itu berapa hari, gue agak lupa nih, agak lama lah kalau nggak salah. Karena kita dari East ke West, jadi dari DC pertemuan 2 hari, padat sekali. Terus Presiden rencananya mau ke Silicon Valley. Jadi ke San Francisco, Ri. Yeah. San Francisco jadi terbang lintas ini, jadi kayak dari Aceh ke Papua, Bos. Dia kan jauhnya minta ampun. Nah, tapi karena waktu itu kebakaran hutan, Ri, di Indonesia, jadi Presiden Jokowi harus pulang duluan. Tapi ada cerita tuh, pas gua hampir ketangkep polisi federal tuh. Jadi gue akhirnya meskipun tanpa Pak Jokowi, gue jalan sendiri sama teman gue dari DC ke San Francisco. Namanya karena harus bayar sendiri ya. Jadi kita beli tiket itu yang yang murah-murah gitu. Jadi transit beberapa kali lah. Gitu. Jadi transit beberapa kali. Salah satu peralatan utama wartawan, terutama di CNN, selain kita bawa alat live yang biasa kayak misalnya live view atau TV view segala macam gitulah mungkin istilahnya gitu. Ada satu alat satelit namanya BIGAN. BIGAN itu Broadband Global Area Network. Jadi kayak semacam kotak gitu, Ri. Itu untuk live. Jadi kita langsung terhubung sama satelit, kita bisa live di mana aja. Nah, jadi Presiden dari Washington DC pulang ke Jakarta, cuma gue lanjut ke San Francisco. Karena di sana ada Pak Rudiantara, ada Pak Munaf segala macam. Kita ke Silicon Valley, ke Facebook. Oh, tapi masih ada pejabat-pejabat lain yang masih di situ masih jalan. Jadi kan apa acaranya di San Francisco masih banyak. Tapi itu kan dari East ke West ya. Gue harus transit di 4 kota nih. Lo bayang nggak? Di 4 kota, di 3 kota gue transit sebelum ke San Francisco.
Lu bayangin nggak? Peralatan gua kan segambreng, Ri. Iya. Banyak banget kan. Belum tas gua, belum peralatan lenong untuk liputan. Sampai akhirnya, ya itu salah satunya membawa bigan itu. Kan capek, Ri ya. Lu tahu kan, kalau di sini airport aja udah ketat, udah capek gitu. Iya. Kalau di Apalagi di Jakarta sana tuh. kan. Apalagi di sana, Bos, yang Pas masih trauma 9/11. WTC, Ya. 9/11 segala macam. Jadi apalagi kita orang Asia kan udah Ya. makin dipelotokin aja. Dan bukan cuma orang Asia, kita bawa alat banyak banget, Bos. Iya kan? Alat-alat segala macam udah sampai. Satu airport bisa 2 sampai 3 kali pemeriksaan. Jadi kita harus buka semua sampai sepatu segala macam kan. Alat itu, Ri, kita buka satu persatu, Ri. Kita jembrengin satu persatu. Sampai akhirnya gini, itu kita beresin lagi, sampai lagi pos pemberhentian, pemeriksaan, kita cek lagi. Di kota ketiga, itu karena udah capeknya luar biasa, nih. Gua sama teman gua, ada Ari namanya, kameramen gua, itu belum tidur. Jadi tidur cuma 2 jam apa 3 jam gitu semalam karena capeknya minta ampun. Dan apa namanya, paginya kita harus berangkat lagi. Sampai terakhir di transit terakhir sebelum ke San Francisco, kita diperiksa lagi kan tuh. Nah, muncullah nih alat namanya bigan. Nah, BGAN itu spellnya. Tapi kan bacanya bigan kan. Jadi kayak senjata, a gun. Ya, Nah, dan ya. itu sampai ditanya. Jadi pokoknya mereka tuh pasti nanya, ini alat apa? Nah, kita harus jelasin tuh. Gue udah punya catatannya, Ri. Jadi gue udah tinggal template aja ya, nggak? Pas gue tanya soal bigan ya. Udah kayak Nah, ini ya lo ya. Udah kayak yoi. apa namanya? Udah kayak Customer operator, service. Iya, yoi, udah operator. kayak operator. Apapun pertanyaannya, jawabannya itu. Gitu. Nah, gue udah punya lah. Sampai karena waktu itu di kota ketiga, kameramen gue tuh capeknya minta ampun. Begitu diperiksa nih alat itu, what is this? This is a big. Gue mencoba jelasin, tiba-tiba kameramen gue motong. Dia karena udah capek. This is the big gun, big gun, big gun, big gun. Hah? Kaget kan? Itu polisi federal nih, customer-nya. Hah? This is a gun? You bring a gun? Wah, langsung mukanya melotot. Tunggu. Jadi gue jelasin, enggak. Kita ini wartawan dari CNN, kita mau melakukan live ini, alat live report kita. Oh, you are from CNN, okay, go ahead. Nah, gitu. Ya. Apalagi yang kuasa lagi liberal waktu itu kan. Nah, ya benar, makanya lah. Kalau sekarang mungkin beda cerita loh. Oh, fake news. Fake news, oke. You go to the apa? Karantin gitu. Karantin room. Gitu. Nah, jadi cerita-cerita gitu dan banyak lah cerita-cerita. Nah, lu balik ke Indonesia jadi wartawan, masih wartawan istana nih waktu itu. Masih wartawan istana. Tapi ya apalagi bos, cerita yang unik katanya ada yang mistik-mistik juga soal Pak Jokowi, bos. Kalau mistik itu, bos, Pak Jokowi ada 2 cerita yang menurut gua agak mistik. Jadi yang pertama, ini cerita, gue lebih banyak cerita Pak Jokowi ketika jadi gubernur nih. Nah, Pak Jokowi itu kan salah satu gubernur atau pejabat negara yang setiap jadi pejabat dia pasti tinggal di rumah yang disediakan oleh pemerintahannya. Kayak misalnya meskipun beliau punya rumah di Sumber di Solo yang rumahnya enak sekali, tapi beliau pasti tinggalnya di Loji Gandrung yang serem dan dia tinggalnya di situ. Dia suka banget tuh katanya. Begitupun di DKI. Di DKI itu di Taman Suropati. Iya, itu rumah tahun 1916 dibuat dari. Jadi rumah tua banget gitu. Yang kemudian ditambah Pak Anies lift ya. Emang iya ya? Gue baru tahu tuh. Ditambah lift, ada anggaran lift tuh. Heboh juga dulu buzzer-buzzernya Pak Jokowi dulu. Tapi lu boleh cek seberapa sering Pak Anies tinggal di situ. Mungkin Pak Anies juga lebih nyaman di rumahnya sendiri yang di Lebak Bulus, ya nggak? Iya. Kita nggak tahu. Pak Ahok udah sama sekali kagak mau tinggal di situ. Nggak mau. Kagak mau. Dia anak pik dia. Betul, anak Pantai Mutiara. Iya. Karena Pak Jokowi ini beda. Nah, ceritanya ini gue dapat dari teman gue Fabian bikin tulisannya dan dia kumpulin cerita dari ajudan, dari penjaga, pengawal, apa segala macam. Jadi di rumah tua di Taman Suropati itu rumah gubernur sekarang, Gubernur Anies, katanya ada penghuninya. Jadi ada penampakan di taman belakang tuh, ada penampakan semacam noni-noni Belanda gitu lah. Iya. Ada cerita katanya ajudannya Pak Jokowi itu jadi taman belakang itu katanya nempel dengan kamar-kamar pengawal Walpri. Katanya ada satu cerita nih, ini dari
teman saya tulisan ya, ada Fabian, nanti bisa di share tulisannya, bagus banget. Jadi si pengawal ini merasa pernah katanya punya pengalaman, dia lagi tidur meskipun gak ada orang di kamar itu, dia merasa digojlek-gojlekin gitu. Wah, kasurnya digoyang-goyangin. Nah, suatu hari katanya Ibu Iriana, kan mereka Pak Gubernur dan Ibu kan tinggal di lantai 2. Katanya, ini konon katanya, Ibu lagi baca Al-Quran, terus begitu melihat cermin ada sosok yang perempuan itu katanya, yang agak menakutkan. Jadi beliau katanya nangis, mungkin agak takut segala macam, sampai katanya Pak Gubernur, Pak Jokowi meminta agar Ibu harus selalu ditemenin sama Ajudan. ajudan atau sama pengawal segala macam ya, di lantai 2. Terus kita tanya dong ke Pak Jokowi, Pak, bener nggak tuh Pak cerita? Bapak takut nggak? Kalau saya sih nggak takut lah kayak gitu-gitu. Masa sih Pak? Iyalah, nggak takut. Tapi ternyata gue dapet cerita juga, dan juga Fabian ini di tulisannya dapet cerita dari teman-teman. Alah Bapak itu kalau di lantai 2, kalau beraktivitas di rumahnya, itu harus diminta ditemenin sama ajudannya satu, namanya Dista. Jadi nggak pernah mau sendiri. Jadi mau baca, mau kerja, mau cuman harus ditemen. Suatu hari Pak Jokowi datang pulang kantor nih, sore-sore, sampai ke Taman Surapati di rumah dinas gubernur. Dia masuk, tiba-tiba dia masuk ke ruang tengah nih, karena kan dia di mindsetnya dia ada ini kan, si noni itu kan, yang menyeramkan itu. Suatu hari dia pulang kerja, dia masuk ke ruangan di lantai di ruang tengahnya di rumah dinas itu, katanya dia melihat sesosok, ada perempuan yang rambutnya tergerai lagi nyiram tanaman di ruangan itu. Katanya Pak Jokowi langsung lari terbirit-birit. Takut dia katanya. Dan ternyata setelah ditelisik lagi beberapa waktu kemudian, yang lagi nyiram itu Ibu Iriana. Jadi udah takut duluan. Jadi udah takut lihat itu. Presiden sama kita sama aja ternyata, bro. Ngelihat begituan juga serem. Dan katanya ini waktu jelang pemilihan presiden gitu, salah satu pengawal petugas jaga rumah katanya, ini lagi ditulis sama saya. Jadi kita beberapa wartawan yang biasa ngumpul tuh, kita sering berbagi tulisan-tulisan sisi lain gitu, yang menarik. Nah, itu katanya pernah malam-malam ada bola api, ada bola api yang datang gitu dari luar, dari arah Taman Suropati menuju ke rumah gitu. Tapi katanya terpental lagi gitu. Oh, mungkin kata si orang ini, wah mungkin Pak Jokowi udah ada yang melindungi juga gitu. Yeah. Mudah-mudahan, karena situasinya kan lagi panas jelang pemilu segala macam. Jadi banyak juga pernah juga kayak di pendopo itu, di pendopo balai kota kan, pagi-pagi tuh tradisi menemui warga itu kan dimulai dari zaman Pak Jokowi. Ya. Jadi banyak warga pagi-pagi jam 7, kalau kita tuh udah pasti, kalau yang akhirnya Ahok banyak maki-maki orang di situ tuh. Ya. Nah, itu jadi story wartawan, tapi Pak Jokowi itu pasti terima warga. 1-2 dia dengerin. Tempat sirkusnya Ahok tuh biasanya tuh. Tempat sirkusnya dia, main-main harimau gitu kan. Silat-silatnya dia. Gitu. Pernah juga Pak Jokowi dikasih keris katanya gitu. Jadi di amplop itu jatuh, terting gitu. Itu kan bunyinya kok kayak kling gitu, kayak ada koin atau apa jatuh. Itu diambil sama Pak Untoro. Pak Untoro tuh pengawalnya Bapak, terus disakantongin begitu. Pas di jalan dia lihat terawang, wah nih keris kecil nih. Wah, ya mungkin aja itu bukan keris macam-macam, nggak ada isinya, cuma ya kita kan antisipasi aja. Jadi banyak cerita-ceritanya gitu dari. Satu lagi yang menarik ini ada Pak Jokowi itu punya nomor kursi favorit di pesawat. Ya, kalau naik pesawat, ya. Nah, ini pengalaman gue pribadi nih. Ini gue nggak tahu ya sengaja atau nggak sengaja, tapi gue konfirmasi betul ke Pak Jokowi waktu itu. Jadi Pak Jokowi itu mulai sering keluar kota, baik tugas sebagai gubernur ataupun waktu itu di masa kampanye pemilihan presiden 2014 ya. Pak Jokowi itu pasti kalau naik pesawat, nggak pasti sih,
pokoknya di sepengetahuan gue yang gue Ya bersama paling nggak sama lu lah. ya sama gue gitu ya. Ya. Di kursi nomor 43. Jadi Hmm. gue masuk nih sekali, 43. Ya udah biasa kan. Perjalanan berikutnya kursi 43 lagi. 2 kali. Mungkin nggak sengaja nih ya kan. Ketiga kali nih. Kok 43 lagi? 3 kali. Sampai kali keempat, Rik. 43 lagi. 43 lagi. Gue bilang, waduh, ini pasti ada apa-apa deh kan. Bener nih. Ya kan. Gue dalam satu kesempatan gue wawancara Pak Jokowi. Gue tanya, Pak, ini bener gak sih? Ini Bapak nih favoritnya 43 atau gimana sih kok nomornya 40-30? Bapak, Pak Jokowi pura-pura agak kaget gitu. Hah? Masa sih? Bapak ya bener lah. Masa sih, apa namanya, kaget sih? Masa Bapak nggak tahu gitu? Iya, 43. Akhirnya beliau ngaku, iya, memang itu nomor favorit saya. Tapi kan saya cuma dikasih sama ajudan. Maksud sih Pak, bener ya Pak. Gua desak-desak terus. Akhirnya keluar juga tuh. Oh ya itu memang favorit saya. Ada temanku, Niken anak Metro TV, dulu yang ngikutin Pak Jokowi sejak zaman wali kota. DKI, wali Dia kota. bilang wali kota Solo, dia bilang Pak Jokowi dulu waktu zaman wali kota 29 nomornya gitu. Sekarang 43. Wah, kayaknya ini perlu juga nih. Gue bikin liputan khusus nih soal itu. Gue wawancara numerolog, itu nggak? Numerolog, ahli nomor, ahli nomor. Absurd lo emang. Sampai gue wawancara nih. Jadi gue konfirmasi Pak Jokowi. Gue lihat fakta fenomenanya. Gue wawancara numerolog. Lo bayang nggak? Katanya, coba dia utik-utik sama dia kan. 4 dan 3. 4 tambah 3, 7. 7 presiden ke-7. 2, 9. 9 kurang 2, 7. Wah, ini nih kayaknya cocok nih. Terus dia prediksi ini mengandung unsur tanah apa nih kayaknya jadi tahun keberuntungan Pak Jokowi. Dan benar, akhirnya dia jadi presiden. Tahunnya tahun keapesan. Iya, gua nggak tahu itu ada hubungannya apa kagak. Tapi menarik lah. Pak Jokowi itu apa namanya ya, sama wartawan itu deket, bahkan sampai beberapa kali sampai sekarang kebiasaan ngobrol sama kita teman-teman wartawan itu masih rutin di jalan karena dia dapat input ya. Kalau di istana gimana sih suasananya kalau lu bisa gambarkan, Bos? Kenapa? Gimana? Suasana istana, lu kan wartawan istana itu turnover-nya tinggi nggak sih atau orangnya itu mulu? Dan jadi wartawan istana itu kan ada syaratnya deh ya. Jadi kalau nggak salah ya, gue agak lupa aturan pastinya. Cuma 5 tahun harus jadi wartawan. Pokoknya lu nggak boleh jadi wartawan pemula lah. Jadi lu udah wartawan yang cukup senior, udah punya pengalaman lebih dari 5 tahun jadi jurnalis, lu mungkin bisa jadi wartawan istana. Dan memang capek betul kalau ikut kerjaan Pak Jokowi. Banyak kita cerita lah soal gimana makan itu udah pasti sering telat. Kerjaan dari satu titik ke titik yang lainnya sering itu pasti. Jadi udah jadi kebiasaan umum. Dan satu lagi, Pak Jokowi itu memang dari dulu kebiasaannya sering dekat dan dia memilih untuk kalau makan itu sama wartawan. Jadi dia sering dapat input, sering dapat aduan, sering dapat bercanda-bercandaan gitu dengan teman-teman wartawan gitu. Jadi asik lah. Jadi sebenarnya suasananya agak desakral gitu. Jadi kalau selesai pelantikan apa, menteri apa gitu, sering kita nungguin. Dia masih suka bercanda-bercanda sama gitu. Apa sih? Jadi gitu kayak ini aja kayak bapak aja, asik aja. Nah, ada nggak cerita soal orang yang datang ke istana gitu misalnya, yang orang-orang yang mengejutkan lu lah datang ke istana misalnya, udah nggak tahu nih. Ya, gitu. Yang paling mengejutkan gue ketika Prabowo Subianto datang. Lu kan udah gak di istana, Bos. Oh enggak, waktu itu lagi tugas. Oh, lu tugas di istana waktu itu? Ya, enggak, itu setelah pemilu tahun 2019. Iya, lu di istana waktu itu? Istana Bogor. Waktu itu lagi tugas. Lu di istana Bogor ada Prabowo datang? Ada. Kok nggak ada beritanya? Tunggu. Apa yang dulu ya 2000 lupa gue.
yang kan dulu pernah sekali setelah 2014, satu lagi setelah 2019. Mungkin yang dulu kali ya, gue di sana kali. Lupa gue. Ya Nah udah. itu mengejutkan gue. Nah, Siapa ya yang mengejutkan lagi ya kalau di istana? Gue nggak terlalu lama sih, Ri, liputan di istana. nah Jadi lu gue nggak. mana lebih seneng lu Istana Jalan Merdeka apa Istana Bogor? eh Lebih seneng ya. Ya Di buat lu Bogor tuh, sendiri. kalau buat gue pribadi, Bogor lebih enak nih. Jadi kalau kita wartawan tuh kita nggak mungkin digeser-geser kemana-mana. Jadi kalau di Bogor pasti di Bogor aja. Jadi nggak mungkin misalnya ada, Hmm. wah Pak Anies konversi mendadak nggak ada tim. Kalau dari istana kita bisa digeser ke balai kota gitu misalnya, karena dekat. Kalau Kalau di di Bogor, Bogor udah ya, kalau kunci di ya. Bogor kunci nggak mungkin. Berita lu Jokowi mulu kalau udah di Bogor tuh ya. Gitu. Jadi Iya, iya, iya. jadi menarik nih. Jadi memang apa namanya, sisi-sisi lain Pak Jokowi itu memang Hmm. apa ya? Gue merasa dia ya human aja gitu, manusia aja. Yang menarik nih, kalau lu lihat, kalau lu perhatiin sejak Pak Jokowi, gue bikin agak research ya, karena gue waktu itu liputan di balai kota. Lu pasti kan ada zaman Foke jadi gubernur, itu semua baliho, Rik. Semua baliho, semua poster, semua apa namanya reklame Jakarta itu isi mukanya si Kumis, bos. Hmm. Kalau masih ingat, Ya. dari mulai bayar pajak si Kumis, jangan membuang sampah sembarangan si Kumis, Iya. segala macam. Cukurlah kumis dengan traktur juga si kumis. Apa Jakarta Great Sale aja gambar si Kumis lagi belanja, bos. Jakarta Dan itu Fair gitu ya. iya, dan itu kan tipikal, Ri. Tipikal hampir semua kepala daerah. Ya di Dia seluruh Indonesia lah itu. ya, dia memanfaatkan apa namanya ruang Publik. iklan yang ada untuk bisa sosialisasi. Which Ya, is yang gua tahu Jokowi sama Pak Yoyo juga gitu. Yoyo juga nggak mau. fotonya hampir nggak ada. Batang Nah, malah fotonya Ganjar yang gede, kayak nah, nuangin minyak goreng. Apa namanya? Dua anak cukup gitu kan, iklan KB, Ganjar gede banget. Nuangin iya minyak iya. goreng. Gue bilang ke Iya. Yoyo, Pak, iklan Bimoli. Oh, si Pak Yoyo juga gitu ya? Hah? Apa? Si Pak Yoyo gitu juga ya? Apa? Iya gitu juga, sama. Nggak Nah, hampir. kalau Pak Jokowi itu, Ri, jadi di minggu-minggu pertama Pak Jokowi jadi gubernur DKI, melihat tradisi sebelumnya oleh si Gubernur Kumis lah ya, yang seperti itu, Pak Jokowi itu ngomong, jadi dalam sebuah forum di kantor pajak nih, inget banget gua, ada kepala dinas segala macam, di situ Pak Jokowi ngomong, ngingetin, pokoknya yang pertama, saya dan Pak Ahok, jangan sampai ada wajah saya dan Pak Ahok ada di baliho-baliho di Jakarta. Awas kalau sampai ada wajah saya atau Pak Ahok, awas. Yang kedua, kalian itu inilah apa namanya, bikin slogan itu gak usah yang sok Pancasilais, yang apa sok bermoral gitu, gak usah. Bikin yang praktis-praktis aja gitu. Bayar pajak, kamu akan jadi kaya. Nah, orang baca itu kan senang gitu kan. Jadi jangan sampai nanti ada kepala dinas pajaknya atau kepala pajaknya yang apa namanya ada mukanya di situ. Nah itu malah orang nggak mau bayar pajak gitu kan. Nah si Pak Jokowi itu menekankan begitu banget di awal-awal. Nah gue punya cerita nih, menarik. Nah gue punya cerita menarik. Jadi sejak itu kalau lu perhatiin di era Pak Jokowi, mungkin sampai sekarang era Pak Anies juga, mungkin Pak Anies juga nggak pernah kali. Gue nggak lihat ada wajahnya Pak Anies juga Ya. Ada nggak baliho Pak Anies? Nggak ada juga kan? Jarang lah, jarang banget, Ada, hampir nggak ada ya. Nah itu melanjutkan tradisi kali. Nah gue pernah nih, Ri, jadi dalam satu cerita nih, karena setelah era itu kan, jadi nggak ada lagi tuh wajah-wajah Pak Ahok atau Pak Jokowi di baliho-baliho kita. Kita waktu itu lagi belusukan, bulan puasa, menjelang jam 3 sore, kita kelurahan Cipedak ya, di Jakarta Timur. Dekat tempat lo nongkrong dulu kali. Apa dekat Kampung Melayu situ. Kita sidak kelurahan. Jadi biasanya sidak-sidak Jokowi itu adalah bahan baku kita untuk dapat liputan bagus. Biasanya kan ada yang salah, ada yang lalai apa. Nah, di hari itu nggak ada, Ri. Lu bayangin nggak? Di bulan puasa, ini sidak ya, jadi nggak ada yang tahu Pak Jokowi mau sana. Di bulan puasa, jam 3 sore, di kelurahan,
public services masih jalan. Lurahnya masih ada. Wah, seneng dong. Pak Jokowi ngecek segala macam. Wah, ada semua. Kita juga ngeliat, oh bener juga nih. Warga masih dilayani dan segala macam. Jadi masih oke lah. Public services-nya masih jalan. Gue pikir, ini gak ada berita nih sore nih. Damai-damai aja gitu. Terus kita selesai Pak Jokowi sidak, kita keluar. Kita diwawancarain kan. Kita wawancara Pak Jokowi gitu. Sebelahnya ada lurah. Gue agak bosan, Ri. Mungkin karena puasa capek juga. Gue ngeliat kanan, ngeliat kiri. Tiba-tiba, Ri, di ujung depan deket gerbang kelurahan itu ada satu spanduk, Ri, baliho gede. Ada muka Pak Jokowi, ada muka Pak Ahok, ada muka wali kota, sama mukanya lurah lagi begini, Ri. Dalam hati gua. Nyari ini lurah, kotel efek juga. Kotel efek. Iya, bener juga. Kotel efek, bener-bener. Bukan Rian Ernest aja nyari kotel efek, ternyata lurah juga ikutan. Mendompleng Jokowi juga kan. Dalam hati gua, ini makanan gua banget nih kali ini. Kan Pak Jokowi paling gak suka ada mukanya tuh di baliho-baliho. Gua sambil itu gua deketin Pak Jokowi. Pak, kenapa? Ada muka Bapak, Pak. Dia lagi wawancara. Udah selesai gitu kan. Hah? Di mana? Itu ada muka Bapak di baliho. Hah? Mana? Pak Jokowi ngeliat, Pak, gua kasih gitu. Lurahnya bosnya tadi senyum-senyum, Bos. Iya kan? Dia bahagia kan, Bos, dipuji-puji sama gubernur kan. Public services jalan apa. Langsung keringet-keringet jagung kayak gua habis sakil unir gitu. Bos, keluar, Bos. Iseng juga lo. Terus Pak Jokowi ngeliat, dia ngeliat agak marah. Hah? Ada muka saya? Terus dia nengok ke lurahnya di sampingnya. Copot! Wah, gue baru ngeliat Pak Jokowi agak ngebentak di situ. Copot sekarang. Terus dia, siapa? Kata lurahnya. Langsung, copot! Itu lari tegang langgang ke Satpol PP buat nyopot baliho. Aduh. Lurah dari kotel efek juga. Kacau. Gitu. Jadi maksud gue gue nggak tahu ya itu genuinely atau enggak, tapi maksud gue cerita-cerita kayak gitulah yang membuat Pak Jokowi jadi media darling. Lu kebayang? Iya. Selalu ada kejutannya ya. Iya, waktu itu presidennya SBY sangat rapih, sangat lu tahu sendiri lah gimana. Semuanya predictable kalau SBY. Exactly. Bahkan kita tahu Pak SBY itu kalau sisir rambut mungkin 15 menit ke kiri, 15 menit ke kanan gitu. Saking rapihnya gitu. Nah ini muncul yang seruntulan yang kita nggak pernah tahu apa dan berbeda. Jadi kayak anomali sebenarnya. Yang ngeliput Jokowi nonton Metallica, konser Metallica dulu itu siapa sih? Lu ikut nggak? Gue nggak. Gue nggak tugas itu. Iya. Tapi gue beberapa kali ngeliput dan nggak sengaja ya sebenarnya. Kayak misalnya kalau konser rock itu udah jadi makanannya Pak Jokowi lah ya. Itu jadi brandingnya dia sendiri dan dia harus memelihara branding itu. Yang gue surprise, dia diem-diem nonton Sting, Bos. Di Ancol, Bos. Jadi dia nggak ada yang tahu, tiba-tiba katanya ada yang bilang Pak Jokowi ada tuh nonton sebentar Sting, habis itu cabut lagi gitu-gitu. Jadi nonton konser juga dia jabanin ternyata. Kayak gitu-gitu. Itu beneran ya? Apa tuh? Entah kenapa gue nggak terlalu yakin. Nggak percaya sih. Maksudnya gini, gue nggak terlalu gini. Gue punya ekspektasi kalau pendukung orang-orang yang dengerin musik segmented kayak gitu tuh punya ini ya pengetahuan yang begitu dalam terhadap musik itu karena segmented. Sementara Pak Jokowi pernah dites. Dan ini kan, nggak tahu kan? Nggak tahu, ya. Megadeth katanya kan, Metallica. Iya. Itu ibarat penyanyi dangdut itu bukan penyanyi dangdut tarling gitu kan? Atau iya, itu udah. Kan? Itu udah itu udah segmented banget, Bos. Gitu kan. Iya, kalau ibarat penggemar musik indie tahu merek gitarnya Kholil gitu misalnya. Iya. Kalau pemain bola tuh taunya Ronaldo sama Messi lah gitu kan. Iya. Ya gitu maksud gue. Untuk Christian Karembau, Ibrahima gitu. Nah, itu maksud gue. Kan ini kan pemain-pemain segmented nih gitu kan. David May. Lu anak Liverpool apa MU sih?
Gue AC Milan. Oh, AC Milan. Yoi. Roberto Ayala, Albertini, ya nggak? Albertini, Sebastiano Rossi, ya nggak? Rocky Junior kan, Zolfinir Boban, Wah, anjir. Leonardo. Itu Leonardo, zaman-zaman itu zaman-zaman gue awal-awal nonton AC Milan tuh, George Weah gitu. anjir. Roberto George Weah. Donadoni masih main waktu itu kan. Bener. Oliver Bierhoff, Bos. Olivier Itu yang Bierhoff masih di Udinese, Bos. Baru mau pindah ke Milan tuh tahun 99. Waktu iya. itu pelatihnya Zaccheroni. Alberto Zaccaroni. Iya, formasi Itu bertiga. 3-4-3. Benar. Benar. Thomas Helveg Thomas dibawa dari Helveg. Udinese, ya kan? Ya dari Helveg, Udinese tuh. Bierhoff. Itu bola-bola rendah aja disundul sama Bierhoff. Iya, kiper duanya Abiati, kiper satunya Rossi, ya kan? Oh ya, benar-benar. Ya, itu zaman-zaman itu gua. sebelum Gue waktu itu strikernya Salernitana itu masih Marco Di Vaio, Bos. Giuseppe Signori di Signori Bologna. Bologna. Belum pindah Roberto Baggio dari Inter ke Bologna waktu itu. Oh enggak, Baggio di Bologna dulu baru pindah ke Inter, Bos. Enggak, Inter dulu, Bos, baru Bologna. Bologna itu udah penutupan karirnya. Bukan Bologna. Percaya lu sama gua, Bos. Bukan. Perugia kali, bukan ya? Nggak pernah Baggio di Perugia. Bukan. Yang dilatih sama Carlo Terakhir itu dia mainnya di Brescia. Oh, Brescia. Strikernya bareng sama Dario Hubner sama Iglitare. Iya. Itu Iya Mazzone kan? Hah? Carlo Mazzone kan? Iya, Mazzone. Iya, itu Mazzone. Iya, lu tahu Moriero kan duetnya sama Alvaro Recoba dulu di Venezia kan? Benar. Itu zaman-zaman kita nonton bola udah. Iya, pembawa acaranya Alvor sama Ulan Guritno dulu, Liga Calcio. By the way, mungkin Pak Jokowi itu nggak tahu ya, mungkin tahunya kayak gitu-gitu Ronaldo. Iya, umum-umum aja, Bos. Gue tapi pernah ngegepin, gue nggak tahu, mungkin Pak Jokowi juga nggak tahu nama, nggak tahu apa. Ya. Mungkin juga ini kita berbaik sangka aja, atau mungkin dia memang ya bermain cosplay juga, jadi anak rocker gitu kan. Tapi gue pernah sekali, jadi ketika dia kan naik Kijang tuh, jadi gubernur kan. Dia naik Innova. Platnya tuh apa BH belakangnya pokoknya. Nah, gue punya fotonya Rio, kalau nanti mungkin gue cari, kalau bisa gue kasih kali ya. Itu ada di dashboardnya, Rik. Pas gue lihat, jadi ajudan lagi buka iseng dashboard, masukin apa gitu. Itu di dashboard itu, Rik. Ada Led Zeppelin, Megadeth, apa gitu-gitu, Rik. Ajudan kali itu. Itu kan mobilnya Pak Jokowi lo lagi. Ibaratnya dia kalau dengerin Dream Theater ya dengerinnya Spirit Carison mungkin ya gitu ya. Dia nggak dengerin Pull Me Under, Metropolis tuh nggak dengerin gitu kan. Kalau ekstrim dia dengerinnya mungkin More Than War, nggak tahu Cupid's Dead, It Today, Get the Funk Out, Cynical dia nggak tahu mungkin gitu loh. Iya benar. Toto atau Toto kali Toto. Ya Toto mungkin dia taunya apa tuh lagunya? Afrika. Kalau Paris RM dia taunya Barcelona lah gitu kan. Iya. Sama Sakura kan. Dia nggak tahu ada lagu 99 gitu. Nanti kan gokil. Gitu. Iya kalau Iya. Kalau Incognito ya Still a Friend of Mine gitu kan. Iya. Incognito Still a Friend of Mine benar-benar. Dia nggak tahu ada tuh. Lagu Roots gitu. Roots. Nah, atau dia nggak tahu lagi kalau di jazz mungkin ada band yang vokalisnya pemain bass. Ya. Namanya Level 42. Oh iya, marking gitu. Dia taunya mungkin Love Game doang dia tahu. Dia nggak tahu ada Chinese Way kan? Tahu ada Chinese Way kan? Tahu dong. Gue mengikuti, Bos. Love in the Peaceful World ya. Kayak misal ya, orang-orang yang ngaku jazzer taunya Indra Lesmana. Iya. Bobby Chen. Kalau gue tadi yang gue lihat, wah lu tahu Bobby Chen gitu. Exactly. Yang gue lihat Bobby Chen-nya langsung. Iya. Ini anak bener-bener punya ini jagoan nih. Kalau Pak Jokowi mungkin tahu Indra, Bos. Iya. Ya, tapi Bobby Chen mungkin enggak gitu kan. mungkin. Ya, mungkin gitu. Gua mau berusnuzon aja.
Iya, iya. Tapi nggak apa-apa kan kita harus Tapi segitu aja udah keren, Bos. skeptis. Segitu Kita aja harus udah skeptis. keren. Betul. Dan di Dosisnya saat segitu aja udah keren. betul di saat presiden kita penyanyi balada waktu itu kan. Iya, Jadi penyanyi ada Belanda. gubernur dan sekarang jadi Pak Jokowi udah banyak, Bos. Ganjar udah kayak Pak Jokowi banget. Iya, nggak pembeda. Kenapa? Nah, Iya. kalau dulu kan kayak Gita Sampai Wirjawan, misalnya, misalnya kan Gita Wirjawan ya, memang jago main piano, Bos. kalau itu udah genuine. Justru dia, iya dia lebih jago jadi pemain piano dibanding jadi ketua PBSI mungkin. Iya. Ke TV pakai tangan-tangan diperban gitu dia gue lihat. Aduh, gila, gila. Jago banget itu kawan tuh memang. Gita Wirjawan itu. Ganteng kan, lulusan Harvard, jago main piano kan. Makanya, makanya. Iya, itu Aduh. memang jago, Bos. Itu memang jago itu, Bos. Beradab dia itu. Iya, iya, iya. Beradab. Aduh. Iya, 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 iya. Gitu lah. Jadi menarik lah nih. Apalagi gue, nah dulu itu Pak Jokowi itu suka juga sepedaan misalnya. Jadi kita tuh sering setiap Jumat, dia sering dikomporin tuh sama apa namanya anak-anak Bike to Work, sama Mas Toto Sugito kalau nggak salah. Dan dikomporin setiap hari Jumat kita rutin dari Taman Suropati ke Balai Kota. Nah, kita rutenya dari Mambonjol, Bundaran HI, semuter Monas, terus ke Balai Kota segala macam. Kita sering goes bareng lah sama-sama. Jadi gue pada hari itu pagi bener-bener sepedahan dulu, abis itu baru kerja lagi. Jadi kita numpang mandi atau apa segala. Pada satu hari kita tuh biasanya selain rute dari Taman Suropati ke Balai Kota, kita pasti mampir cari-cari sarapan, Ri. Nah, biasanya gue ajak ke Bubur Tanjung atau makan soto di jalan apa namanya Sawo gitu. Kita di daerah sekitar Menteng lah, kita makan kopi Punam gitu di White Hashim segala macam. Nah, sampai pada waktu itu lokasinya lokasi wartawan banget ya di situ ya. Oh iya, dan Pak Jokowi nyaman sama di situ. Iya. Nyaman banget. Nah, apa namanya? Gue kalau ketemu wartawan di situ terus tuh daerahnya tuh. Iya. Itu daerah ketemu wartawan, ketemu Intel juga di situ. Iya. Nggak bisa dibedain, Bos. Wartawan sama Intel ya sama aja. Iya. Semua kumpul di situ. Nah, sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol, Pak Jokowi ngeluarin ide. Ini kita kayak gini-gini aja nih main sepeda dari Taman Suropati ke Menteng terus balik ke Balai Kota, nggak asik. Coba minggu depan kita ke apa namanya Petak 9 deh minum kopi. Maksudnya di Taki kan. Lo tahu kan kedai kopi Taki kan? Nggak tahu. Taki. Oh gitu. Oke Pak. Wah udah nih. Semangat kita kan. Wah gue ngobrol sama Mas Toto di Bike to Work. Kita oke ya. Kita seneng. Tapi ajudan yang denger mau ke Glodok langsung agak pucat mukanya, Ri. Agak malas gitu kan. Ngerepotin aja si kampret-kampret ini. Sampai akhirnya minggu depannya, Ri. Jadi pas kita biasanya itu pagi-pagi, jam 6 pagi, itu udah kumpul di Taman Suropati, rumah dinas gubernur Pak Jokowi. Jadi kita sama-sama gue. Kita di kotak kita asik nih, rute panjang nih kita. Dari Taman Suropati ke Glodok kan, ke Petak 9 kita mau ngopi sama makan. Mungkin kalau zaman sekarang lihat Mas Sandi lari maraton apa sebagai wakil gubernur apa segala macam biasa nih, ya kan? Pada zaman itu sekali lagi ini konteksnya pada zaman itu ya 2013, 2014 mungkin. Ya. 2000 ya. Pada zaman itu nggak ada pejabat yang naik sepeda gitu, maksudnya nggak ada yang kantor naik sepeda apa nggak ada gitu. Jadi emang berita baru, dia menciptakan sesuatu yang baru. Ya walaupun dia pernah melakukan hal yang sama di Solo dulu. Exactly, tapi kan ini skalanya Jakarta, Bos. Pusat pemberitaan semua epicentrum ada di sini. Makanya Ahok pengen banget katanya jadi gubernur Jakarta karena dia pengen melakukan perubahan biar dilihat orang, katanya begitu. Lu percaya pula kan? Masalahnya bukan dari omongan Ahok, masalahnya lu percaya itu. Lu coba mengajak lu untuk percaya juga. Jangan, Bos. Nah, kita harus skeptis. Oke, kembali ke Pak Jokowi ini ya. Ini minggu lalu kan terlontar ide tuh, kita mau ngopi bareng di Taki sana jauh di Petak 9. Minggu depannya pagi-pagi kita udah kumpul, terus gue ngelihat
teman-teman Back to Work sama teman-teman lah ada bilang, gue datengin Mas Toto tuh koordinator Back to Work. Mas, jadi kita ke ini, gue udah pakai sepeda, udah pakai segala macam, helm. Nggak jadi, Dit. Kata protokol nggak bisa. Ah, kenapa? Ya nggak mungkin lah kita ngawalnya. Lu bayang nggak lu? Ngawal dari Tol Serpati kan itu harus dikawal pakai motor, harus pakai mobil, jalan mungkin harus agak dibersihin gitu-gitu kan ya nggak? Karena ini kan gubernur dan calon presiden. Ini bukan Solo, Bos, gitu kan? Ini bukan Solo yang dari ya kemana-mana dekat dan aman-aman aja. Aman aja. Nah, ini rute Palembangnya. Jadi secara keamanan tidak diperbolehkan. Maksudnya tidak dianjurkan untuk melakukan rute itu waktu itu. Kita udah waduh gagal dong kita makan enak ini. Apa namanya sambil ngopi enak di Glodok kan. Sampai biasanya Pak Jokowi keluar tuh jam 7 pagi. Dia keluar udah pakai jaket baju kemeja Back to Work. Kita samperin. Gue berondong dengan pertanyaan, Pak, kita nggak jadi ke Glodok, Pak? Kata ajudan, kata protokol nggak bisa, Pak. Katanya berbahaya, rutenya gini-gini nggak bisa. Gue serang terus, Bos. Begitu dia keluar rumah. Terus Jokowi berhenti sebentar, terus dia napas. Apa sih protokol? Apa? Kata siapa nggak bisa? Kata protokol nggak bisa. Nggak ada. Gubernur yang atur protokol, bukan protokol yang atur gubernur. Ayo kita jalan. Itu ya tadinya udah batal, Bos. Jadi udah dibatalin Bos sama protokol. Akhirnya jalan, Bos. Langsung lari tunggang langgang segala macam. Akhirnya toh selamat aja gitu sampai dulu. Gitu. Oke, ini masih banyak nih ceritanya. Gue mau lu kasih eceran aja ke kita, dicicil. Ya, jangan semua dilepas di sini. Gue pengen tanya juga Ri sama lu, Ri. Lu kan udah berpuluh-puluh episode nih jadi host Total Politik. Ini kan salah satu acara fenomenal yang jadi orang. Gue cari ilmu sama cari perdebatan. Gokil. Ri, lu sekali-sekali mungkin perlu hadirkan perdebatan, Ri. Iya. Jadi kayaknya seru juga lu adu domba orang tuh menyenangkan. Sekali-sekali kita coba aja, Bos. Iya, kita adu domba. Ya. Lu bawa orang satu, gua bawa orang satu. Udah gitu aja. Ya. Kita ciptakan dialektika. Iya, jangan berdua, jangan gua sendiri, berdua kita. Iya. Lu bawa jagoan, gua bawa jagoan juga. Iya, kalau masalah mancing-mancing orang, gua rada bisa tuh, Ri. Kayak gitu. Ri, tapi lu ketemu banyak orang nih jadi narasumber lu. Apa cerita yang receh yang paling yang menarik buat lu? Jangan diceritain di sini. Kan gua udah ceritain awal lu tadi. Jadi itu yang paling tuh. Iya, itu yang paling ultimate yang membuat gua shock gitu. Jadi sebut nama. Ya gua nggak sebut nama deh. Satu orang yang image publiknya itu ateis, Bos, gitu. Sekuler. Dan dia terkenal banget lah. Pernah gue wawancarai dalam episode gue yang lain gitu ya. Ya. Dan tiba-tiba pas gue WA, Bang, kita mulai, Bang. Sebentar, 10 menit, gue sholat. Pasti bukan Faisal Basri. Kalau bukan. Faisal Basri rajin sholat, Bos. Gitu. Ini sekuler. Oh, mantap. Kayaknya sebelum video ini naik, gue harus menaikkan beberapa orang sekuler dulu. Supaya mengecoh. Biar mengecoh. Gila. Anjir. Atau jangan-jangan dia sekuler bermain cosplay tuh. Cosplay lagi, kampret. Memang gitulah dunia politik, Bos. Ada orang yang kerjaannya teriak-teriak nama Tuhan di jalanan gitu ya. Taunya di belakang kerjaannya macam-macam. Macam-macam nih maksudnya? Ya macam-macam, mesum segala macam lah ya. Atau mabok, mesum, apa segala macam lah gue bilang itu. Kalau yang korup banyak tuh. Ya, kalau korup banyak. Ini yang moral gitu loh, Bos. Kalau korup ini kan bisa memang karena moral lu bermasalah atau masalah administratif. Jadi gue masih percaya itu.
Orang-orang yang korupsi ini gue masih percaya ada soal administratif dan soal politis gitu loh. Gue masih percaya itulah. Nggak semua orang korupsi di-judge kan, gue agak setuju sama Bang Fahri dalam hal itu. Kalau KPK udah bilang salah, lu berarti orang ini pendosa gitu, karena belum tentu. Kadang-kadang ada yang karena administratif, ada yang gara-gara gara-gara politis, banyak faktor lah kalau masalah korup. Ini masalah moral nih, yang jelas-jelas aja hitam putih gitu. Ya kan, di agama gua kan nggak boleh minum alkohol gitu, dia masih minum gitu misalnya ya. Padahal masalah gini, kalau orang itu selama ini dikenal sosok yang sekuler atau moderat lah, at least ya orang-orang inilah yang nggak pernah menjual agama lah. Itu kita wajar aja. Tapi dia selama ini jual agama gitu. Iya, jual agama gitu ya. Nah, ternyata kerjaannya sama-sama aja kayak gua gitu. Itu banyak juga gua ketemu. Nah, tapi ini orang yang kerjaannya malah dibilang musuh umat gitu kan, segala macam gitu ya. Tapi rajin ternyata, bro. Hah? Kata gua. Orang tahu tuh. Orang tahu tuh. Tapi nggak apa-apa, itu sisi lain beliau. Yang mana kita ternyata menyadarkan kita bahwa di panggung politik ini orang lagi jalanin perannya masing-masing. Jadi lu nggak bisa judge orang dari pandangan politiknya gitu. Konten dan fakta itu lu pakai nggak jadi amunisi buat lu wawancara? Enggak, kadang. Enggak, harusnya lu pakai, Ri. Itu menarik banget. Kayak misalnya gue nanya ke lu kan, Ri, lu itu selama ini dikenal publik misalnya, publik kita yang terbatas lah, orang yang kenal lu sebagai seorang intelektual, orang yang ada di belakang layar politik, lu ini kayaknya teman dekatnya oposisi semua. Nah, itu ya kan, lu kan udah lama kenal sama gua, Bos. Kalau ini kan baru kenal. Atau lu kayaknya gaul sama orang Minang doang. Nanti kita tanyakan lah kalau ada kesempatan lagi ya. Tapi abang kita ini gue kayaknya munculin video ini dulu deh kayaknya. Iya, jadi biar orang bertanya-tanya ya. Iya, bertanya-tanya siapa ini. Betul. Tapi iya. Jadi menurut lu Pak Jokowi sekarang gimana, Li? Apa yang paling berbeda dari Pak Jokowi yang lu lihat? Dari awal gue ketemu Pak Jokowi dengan Pak Jokowi hari ini ya. Kan hari ini gue ketemu Pak Jokowi secara dekat itu terakhir ya 2017 kayaknya, 18 gitu. Ada terakhir itulah. Oh, udah presiden dong? Udah, terakhir ketemu dekat kan, nggak ngobrol tapi ngeliat dekat aja gitu. Ya, gue ada di salah satu bos lah, nggak mungkin kan gue ingetin Pak saya yang ini dulu gitu kan, nggak mungkin juga. Gitu. Dan gue kerja buat satu orang lah waktu itu yang ada di lingkaran itu. Perbedaannya yang paling signifikan menurut gue itu satu, Bos. Mungkin lu nggak nyadarin itu. Apa itu? Jasnya udah nggak kedodoran lagi. Wah. Padahal artinya yang dicintai oleh masyarakat Indonesia ketika itu adalah jas Pak Jokowi yang kedodoran dan dia tampak lugu dan tidak mengerti bagaimana sesuatu yang dalam tanda kutip beradab itu seharusnya dijalani gitu. Nah, justru karena kepolosannya itulah orang mencintainya ketika itu. Hari ini jasnya originalitas itu ya. Iya, sekarang jasnya udah nggak kedodoran lagi. Gitu Pak Budi. Asik. Ya, gue mau bilang dia udah bisa ngendaliin elit-elit nasional sebenarnya hari ini. Iya. Kalau dulu dia juga bisa mengendalikan, cuma dia tetap bercosplay mungkin kan. Itu perbedaan signifikan Pak Jokowi yang gue lihat. Kalau lu? Satu lagi bos. Iya, rambutnya udah mulai rontok bos dia bos. Resiko. Udah agak botak sedikit. Iya, kayak Pak SBY dulu lah, matanya udah mulai berkantong kan ketika di akhir. Betul. Kan. Awal gagah banget kan. Ya muka-muka kita ini kalau dijadiin dalam istana terus juga makin tua, Bos, yakin gua. Curiga gua mesin waktu itu istana itu tuh. Betul.
Kayaknya Betul. orang di dalam istana itu ulang tahun 4 kali setahun itu kayaknya. Oh, umurnya nambah 4, Iya, tahun iya, dalam kalau tahun. kalau 5 tahun di istana itu udah 20 kali ulang tahun, Bos. Aduh, ampun, ampun. Aduh, Nggak istana kayaknya. emang. Tapi gini, ini gue ngobrol sama lu nih kayaknya memang format acara yang lain aja di Total Politik nih. Ini Boleh, boleh. obrolan yang sangat menghibur gitu bagi penonton-penonton kita di Total Politik Nih, gitu. cuma menghibur buat lo sama gua aja kali ini Iya ya. tadi itu kan tujuan kita kan banyak orang yang seperti kita juga, Bos. Oh, iya, Ini benar-benar. besok kita bisa bahas Pak Jokowi lagi, bahas Pak Budiman, ya kan Mas Budiman bisa. Pokoknya kita ngomongin orang-orang sekitar lu aja lah yang Iya, banyak iya, gua kenal iya, iya. juga. Ya Iya, kan? iya, iya. Rocky Iya gimana Rocky, misalnya kan? gua tahu tuh sajen lu buat Rocky apa. Itu sama tidak boleh disebutnya, sama tidak boleh disebutnya seperti lo tidak boleh menyebut nama seorang yang selama ini dikenal sekuler tapi ibadahnya rajin. Oke, Bro Budi, terima Oke, kasih banyak udah Rik, bergabung di Total terakhir, Rik. Politik. Sampai Terakhir, Rik. jumpa di Total Politik selanjutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.